Psychoeducational assessment ini adalah assessment yang memberikan gambaran tentang level kemampuan anak, ya, kemampuan intelektual dan kemampuan belajar atau kemampuan akademik, ya, achievement, ya, educational achievement, ya. Asesmen psikoedukasi ini dirancang untuk mengevaluasi perkembangan intelijensi, sosio-emosi, serta kemajuan akademis dan penyesuaian di sekolah. Ya, jadi memang areanya area di sekolah, area belajar. Apa yang bisa kita temukan, ya, kita cari tahu di psikoedukasi assessment, kita bisa cari tahu apakah anak ini memiliki kesulitan belajar atau gangguan belajar, ya, bisa berbeda. Kalau kesulitan belajar, ya, bisa karena faktor eksternal maupun internal, ya, dari anak tersebut. Nah, kalau gangguan belajar, faktornya lebih kepada adanya gangguan dalam pemrosesan di area belajar. Misalnya kalau membaca, ya di area membaca. Kalau menulis, ya di area adanya gangguan, ya, dalam pemrosesan. Nah, kalau kesulitan belajar, banyak kan faktornya. Bisa dari intern, misalnya masalah, misalnya dia sedang ada masalah psikologis gitu, ya, kayak misalnya orang tuanya mau bercerai, atau misalnya dia dapat kekerasan, abuse gitu. Kemudian dia misalnya masih punya kesulitan dalam memberikan atensi, kayak gitu, ya. Atau faktor eksternal, misalnya cara pembelajarannya beda dengan gaya belajarnya dia, bisa juga seperti itu. Terus misalnya sekolahnya nggak sesuai dengan kemampuannya, ya. Kemudian setting belajar yang tidak kondusif sehingga membuat anak tidak bisa belajar, itu kesulitan belajar, ya. Kemudian kita juga bisa tahu apakah anak mengalami intellectual disability atau tidak. Ada masalah atensikah? Nah, itu kita bisa dapatkan dari psychoeducational assessment. Kemudian dari psychoeducational assessment kita juga bisa menemukan kekuatan dan kelemahan, kemampuan akademik dan kognitifnya anak, ya. Kekuatannya apa nih anak? Tapi kebutuhannya atau yang masih kurang apa? Ya. Kemudian kita juga bisa mencari tahu, ya, apa rekomendasi atau pembelajaran atau pendidikan yang tepat untuk anak ini. Ya, dengan lakukan psychoeducational assessment, maka kita bisa tahu apa sih yang bisa dilakukan atau yang tepat untuk membantu anak tersebut. Ya, dan berikutnya adalah akomodasi. Kita bisa mengetahui akomodasi-akomodasi apa yang kita bisa berikan di sekolah untuk anak-anak yang mengalami kesulitan tersebut. Nah, lalu manfaatnya apa? Ya, manfaat kita melakukan psikoedukasi assessment. Yang pertama adalah menetapkan ekspektasi akademik yang realistis, ya, sesuai dengan kekuatan dan kelemahan serta kebutuhan anak. Nah, ini yang kadang kita lupakan, ya. Kadang di sekolah tuh kita sebagai guru stres kayak bingung gitu. Ini anak gimana ya, mau diapain, mau diajarin kayak gini, nggak bisa. Kadang kita lupa karena kita nggak tahu, ya. Yang nggak salah kita juga karena kita nggak tahu profil anak ini, sehingga kita kadang menetapkan ekspektasi yang terlalu tinggi, ya, dari kemampuannya dia, sehingga dia akan selalu gagal untuk mencapai itu. Tetapi kalau misalnya kita melakukan assessment, kemudian kita tahu anak itu seperti apa dan profilnya itu bagaimana, maka kita bisa menetapkan ekspektasi yang realistis. Contohnya tadi yang kasusnya Ibu Miss Esther tadi, ya, yang anaknya diajarin nggak bisa, lupa, nggak dengerin, itu kan lama-lama bikin kita sebagai guru stres gitu, ya, kayak jengkel, ini aku didengerin gak sih, dia ngerti gak sih gitu, ya. Terus misalnya ini tuh yang tak ajarin tuh dia tuh ingat apa enggak gitu, apa dia tuh sengaja gitu, ya, kadang kita bingung. Nah, tetapi saat kita mengetahui profilnya, misalnya kayak tadi Miss Esther jadi tahu, oh iya ya, ternyata IQ-nya cuma 65 misalnya. Ternyata setelah di-assessment, oh kemampuannya tuh memorinya, short term memorinya tuh kurang banget, long termnya juga. Terus kemampuan logika, semua udah ketahuan nih. Akhirnya apa? Akhirnya kan kemudian kita jadi bisa ngerti, oh ternyata memang kemampuannya anak itu seperti ini aja, ya. Jadi kita akan menentukan, ya, akan memberikan ekspektasi yang realistis, yang anak bisa capai. Jadi terus kesannya jadi nggak susah terus,
Ya, kalau target atau ekspektasinya selalu ada jauh di atasnya dia, maka anak itu ya akan gagal terus gitu.